Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Biwa Ramadan dari kelas Sosiologi A angkatan 2019. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian akhir semester dari mata kuliah Sosiologi Budaya. Untuk menjawab pertanyaan nomor 1 tentang objek cagar budaya yang ada di lingkungan rumah saya, itu ada Gereja Tugu, yang mana Gereja Tugu adalah salah satu gereja tertua di Indonesia yang terletak di Kampung Tugu, Jakarta Utara. Secara pastinya tidak diketahui kapan mulai dibangun, tetapi para ahli sejarah menyimpulkan sekitar tahun 1676 sampai 1678 bersamaan dengan dibukanya sebuah sekolah rakyat pertama di Indonesia oleh Melchior Lydekker. Pada tahun 1740, Gereja Tugu hancur bersamaan dengan terjadinya peristiwa pemberantaian Tionghoa. Kemudian pada tahun 1744, atas bantuan seseorang tuan tanah, Justinus Fink, gereja ini dibangun kembali dan baru selesai pada tanggal 29 Juli 1747, yang kemudian diresmikan pada tanggal 27 Juli 1748 oleh pendeta. Sampai tahun ini, bangunan tersebut terlihat masih kokoh berdiri dan telah dijadikan cagar budaya oleh Pemprov DKI Jakarta sejak tahun 1970-an. Yang artinya sudah ratusan tahun bangunan ini berdiri. Lalu untuk pertanyaan nomor 2, jawabannya yang pertama itu terdapat kebudayaan. Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta atau budaya, yaitu bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Budaya itu merupakan cipta, rasa, dan karsa suatu masyarakat, sedangkan kebudayaan merupakan hasil dari cipta, rasa, dan karsa masyarakat tersebut. Budayaan ini dipelajari oleh berbagai disiplin ilmu, khususnya di rumpun sosial humaniora, misalnya antropologi, sosiologi, sejarah, dan arkeologi. Sedangkan menurut ahli kebudayaan menurut Koncaraningrat, kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan dan tindakan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dimiliki manusia dengan belajar. Lalu untuk yang kedua itu terdapat peradaban. Peradaban sering digunakan sebagai istilah lain dari kebudayaan di kalangan akademis. Peradaban memiliki berbagai arti dalam kaitannya dengan perkembangan manusia. Seringkali istilah ini digunakan untuk merujuk pada suatu masyarakat yang kompleks. Sehingga peradaban adalah keadaan yang nyata terjadi di masyarakat sehingga dapat dilihat mengalami kemajuan dari segi perkembangan sosialnya, misalnya dengan melihat kemajuan organisasi hukum, lembaga politik, sosial, dan agama yang kompleks. Lalu untuk yang kedua itu terdapat hinterland. Hinterland atau daratan gigir ialah daratan atau daerah yang terletak di belakang pesisir atau tepian sungai. Istilah ini secara khusus diterapkan untuk daerah pedalaman yang terletak di belakang pelabuhan dan didaku oleh negara yang memiliki pesisir tersebut. Daratan gigir merupakan kawasan pelabuhan tempat produk-produk dikirim hantarkan ke pelabuhan untuk pengapalan. Istilah ini juga merujuk pada kawasan yang melingkari kota madya atau kecamatan. Lalu yang ketiga itu terdapat cultural determinism. Cultural determinism ini merupakan pendapat yang dikemukakan oleh Melville J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat itu ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Lalu saya akan menjawab dari pertanyaan nomor 3, itu tentang unsur kebudayaan universal dan unsur kebudayaan nasional. Untuk unsur kebudayaan universal, yang pertama itu ada bahasa, yang kedua itu sistem pengetahuan, yang ketiga itu sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, yang keempat itu sistem peralatan hidup dan teknologi, yang kelima itu sistem mata pencaharian hidup, yang keenam itu sistem religi, dan ketujuh terdapat kesenian. Lalu untuk unsur kebudayaan nasionalnya, yang pertama itu ada Pancasila, yang kedua lagu kebangsaan, yang ketiga itu bahasa Indonesia, dan yang keempat itu Sangsaka Merah Putih. Pada pertanyaan nomor 4, saya akan menjawab. Clifford Geertz membuat kerangka analisis dengan mengklasifikasi masyarakat Islam di Jawa dalam 3 varian, yaitu ada abangan, santri, dan priai.
Pembacaan ini oleh Gertz disandarkan pada asumsi bahwa pandangan dunia Jawa adalah agama Jawa yang dihadapkan pada sistem stratifikasi sosial. Pada kelompok abangan mempresentasikan sebagai kelompok yang secara konsisten mempertahankan kepercayaan-kepercayaan lokal yang telah menjadi tradisi sejak nenek moyang masyarakat Jawa atau animisme. Lalu yang kedua itu terdapat uh, kelompok santri yang dianggap sebagai kelompok yang mampu mempresentasikan agama secara benar berdasarkan tatanan syariah. Lalu yang ketiga ada kelompok priai, yaitu mempresentasikan tradisi mistik yang lebih diyakini sebagai warisan dari keagamaan Hindu dan Buddha sebelum Islam. Saya sih akan menjawab pertanyaan nomor 4 pada poin B tentang kritik yang bisa saya sampaikan. Itu kalau menurut saya, si peneliti atau Clifford Geertz ini dalam mengklasifikasikan masyarakat Islam Jawa ke dalam 3 kelompok seperti adanya abangan, santri dan priai. Dia menjabarkan tentang kelompok-kelompok tersebut tuh masih belum jelas ya, maksudnya penjabarannya tuh masih belum meluas, apalagi dia hanya mengklasifikasikannya ke dalam 3 kelompok, apalagi untuk ukuran Pulau Jawa yang besar. Lalu bahkan ya kelompok seperti misalnya kelompok abangan bisa saja ciri-ciri tersebut masih banyak yang ada di ciri-ciri kelompok santri, bahkan bisa juga santri juga ada di abangan atau di tempat lain, di kelompok lain kayak gitu sih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.